Halo, berjumpa lagi bersama saya Ellen. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai prioritas hidup. Tentu perlu sekali kita mengenal dan menempatkan prioritas hidup yang tepat agar kita dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Prioritas kita yang pertama tentu adalah relasi kita dengan Tuhan sebagai yang utama, yang tertinggi. Ketika kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai yang utama, maka yang lain-lainnya akan mengikuti. Artinya, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu akan memberikan suatu pedoman bagi kita untuk hidup dengan baik dan benar, adil. Ketika kita menempatkan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita di bawah kehendak Tuhan, maka pasti semuanya itu akan berjalan di dalam koridor dan kehendak Tuhan. Yang pasti buahnya adalah ada damai dan kebahagiaan buat kita. Namun yang jelas memang tidak mudah untuk kita mengetahui secara tepat bagaimana sih kehendak Tuhan itu dalam keluarga misalnya. Prioritas kita yang kedua bagi mereka yang memilih untuk berkeluarga atau menikah tentu adalah keluarga. Keluarga ini adalah ladang utama kita untuk melayani, ya. Bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam keluarga itu perlu komunikasi antara suami istri, anak orang tua. Bukannya dominasi, ya. Kadang-kadang tidak mudahnya apa? Karena masing-masing anggota keluarga menganggap apa yang menjadi pendapat dan keinginannya itulah yang paling benar dan patut diperjuangkan. Disitulah cinta kita diuji di dalam keluarga. Dan itulah yang mematangkan kita. Memang tidak ada jawaban mudah dan tidak ada formula yang bisa dipakai untuk semua keluarga, ya. Masing-masing keluarga perlu menemukan formulanya sendiri untuk bisa membentuk keluarga dan kesepakatan di dalam keluarganya masing-masing. Disitulah seninya bagaimana kita menundukkan diri, mengosongkan diri dari keinginan sendiri supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mungkin melihat kepentingan yang lebih besar dan nilai yang lebih tinggi. Disitulah kita akan semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan buat keluarga kita. Nah, proses untuk mencari kehendak Tuhan, proses untuk menundukkan diri, proses untuk mengosongkan diri dan mencapai persatuan dan kesatuan, itulah yang sangat penting. Menyangkal diri supaya kehendak Tuhan itu mengisi hati kita. Jadi bukan apa yang kita mau tuju, apa yang kita mau capai, tetapi bagaimana itu juga sangat penting. Bagaimana kita mencapainya? Apakah dengan mengorbankan yang lain, ataukah kita sama-sama mau saling mendukung, ya, untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, kalaupun di dalam keluarga kita banyak konflik, pernah ada kehancuran atau peristiwa yang membuat kehidupan kita itu begitu berantakan, jangan lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang ajaib. Dia sanggup untuk memberikan awal yang baru bagi setiap keluarga, ya, bagi setiap kehidupan. Dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang ada dibuatnya dari tanah liat, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi kita tidak usah putus asa atau berkecil hati kalau kita pernah jatuh di dalam kesalahan, mungkin memilih, memutuskan, tetapi ingat bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan mampu untuk memberikan awal yang baru lagi untuk kehidupan kita saat ini dan ke depannya. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa. Ya, kalau apa yang kita sudah lakukan mungkin salah, ya. Jadi keluarga ini memang tanggung jawab, ya, komitmen kita. Bagaimana kita melayani orang lain tergantung bagi kita melayani anak dan pasangan kita. Kalau kita melayani anak, mertua, orang tua, pasangan kita nggak bisa, bagaimana kita bisa juga dikatakan sebagai orang yang sungguh-sungguh mempunyai kasih yang tulus untuk melayani orang yang nggak kita kenal. Karena memang melayani orang-orang yang ada bersama kita 24 jam sehari itu tidak mudah, ya. Membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, ya, kesetiaan. Tetapi melayani orang yang kita baru ketemu itu mungkin mudah, ya. Kalau dia menyenangkan ya gampang sekali. Kalau nggak menyenangkan ya mungkin kita nggak ada tanggung jawab dan komitmen, ya udah kita tinggal aja.
Kita nggak diuji di situ dalam kesetiaan, tapi melayani keluarga itu sungguh-sungguh menumbuhkan karakter kita untuk lebih sabar, lebih tabah, lebih kuat. Yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan ini adalah prioritas yang ketiga. Artinya apa? Ketika kita memilih pekerjaan, sebenarnya kita juga sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dikatakan dalam 2 Tesalonika 3, karena kami tidak lalai bekerja, kami tidak makan roti dengan percuma, tetapi berjerih payah siang malam. Paulus juga mengatakan kalau kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Nah, oleh sebab itu pekerjaan ini juga adalah sarana kita. Pekerjaan ini adalah juga pelayanan kita. Selama pekerjaan yang kita pilih ini ada di dalam koridor kekudusan, koridor kehendak Tuhan juga. Dan untuk melayani kebutuhan keluarga serta untuk melayani Tuhan. Ingat, pekerjaan itu prioritasnya di bawah keluarga. Kadang-kadang kita sering berdalih, oh aku bekerja untuk keluarga kok 7 hari seminggu, mungkin 12 jam sehari. Pulang itu anaknya udah tidur, istrinya juga udah gak bisa ketemu dengan dia. Karena dia meeting terus di luar kota misalnya. Nah, hal seperti ini mungkin sudah kebalik ya. Tidak lagi pekerjaan untuk membahagiakan keluarga, tetapi keluargalah yang harus berkorban untuk pekerjaan. Memang dalam situasi tertentu, ya bisa. Tetapi kalau terus-menerus demikian, mungkin kita perlu membereskan lagi prioritas kita. Karena pekerjaan itu adalah untuk kepentingan keluarga dan bukan sebaliknya. Prioritas kita yang keempat adalah pelayanan. Pelayanan dalam arti khusus ya. Kalau tadi kita bicara mengenai keluarga sebagai ladang pelayanan kita yang utama, demikian juga pekerjaan bisa menjadi pelayanan kita. Selama kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan bersyukur kepada Tuhan, itu juga suatu pelayanan dalam arti luas. Tapi ada juga prioritas kita yang keempat, yaitu pelayanan dalam arti yang khusus, yaitu ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan atas nama Tuhan untuk Tuhan ya. Kadang-kadang kita juga dipanggil kan untuk melayani di gereja, menjadi ketua, menjadi suatu panitia tertentu. Nah, itu adalah suatu pelayanan khusus dan itu adalah anugerah. Karena tidak semua orang juga punya kesempatan untuk itu. Bayangkan kita yang sehat, kita sudah punya cukup uang, kita punya waktu yang masih lebih setelah kita mengurus urusan keluarga, berarti kita juga punya kesempatan untuk melayani orang lain di dalam pelayanan secara khusus ini. Ingat, ketika kita sehat, kita sudah menghemat begitu banyak uang dan waktu, ya. Dan sebenarnya kita juga berkewajiban untuk membagikan kelebihan kita, kelebihan waktu, tenaga, pikiran, uang kita untuk orang-orang di sekitar kita yang masih berkekurangan. Itulah panggilan kita, hiduplah sesuai dengan prioritas yang tepat supaya hidup kita berbuah dan efektif.